Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Menusalli wa yusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu kembali di channel Gus Char. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengupas tentang kisah daripada beliau Kiai Haji Khodori, yang mana sudah banyak sekali beredar kisah-kisah tentang beliau, baik dari Ahlul Bait sendiri, kemudian juga ada dari media, dan yang paling terkenal yaitu catatan dari Bambang Pranowo yang memang sudah terkenal. Namun kali ini saya akan merangkum dalam sebuah kisah, dan nantinya jikalau memang ada kekurangan dalam saya bercerita atau mungkin ada kesalahan mungkin dari para alumni dan juga para saudara-saudaraku yang tahu tentang kisah beliau, bisa lewat kolom komentar atau mungkin bisa langsung japri ataupun mungkin IG ataupun messenger di Facebook saya. Dan segera kita mulai kisah dari Kiai Haji Khodori berikut ini. Kiai Haji Khodori lahir di Tegarjo, Magelang, Jawa Tengah, dari pasangan Muhammad Ihsan dan Ibu Mujirah. Beliau adalah putra kedua dari 10 bersaudara, sedangkan Muhammad Ihsan adalah penghulu Tegarjo pada masa penjajahan Belanda. Ayah Muhammad Ihsan bernama Abdullah Halim, juga penghulu pada zaman Belanda yang sangat dihormati. Abdul Halim ini menangani urusan agama di Magelang, meliputi Kecamatan Candimulyo, Martayudan, Mungkit, dan Tegarjo. Suatu ketika Bapak Ihsan ngaji pada Kiai Sirot Payaman, dan Bapak Ihsan ini sangat terkesan dan kagum betapa senang menjadi seorang kiai yang dimana-mana dikagumi, disegani, serta dihormati. Setelah mendengar ceramah dari Kiai Sirot Payaman, kemudian Bapak Ihsan ini mempunyai kerentek ataupun niat untuk sowan ke beliau Kiai Haji Sirot di Payaman. Dari itulah setelah ceramah itu selesai, beliau pun sowan yang tujuannya ingin putra-putrinya bisa menjadi orang yang berguna. Kemudian akhirnya Bapak Ihsan sowan ke Payaman dan memohon petunjuk serta memohon doa agar nantinya putra-putrinya menjadi anak yang solih dan solihah. Kiai Sirot pun kemudian dengan senang hati memberikan amaran kepada Bapak Ihsan dan Ibu untuk selalu bangun malam serta membaca surat Al-Fatihah 41 kali agar nantinya diamalkan secara istiqomah, yang pasti tujuannya nantinya semoga putra ataupun putrinya bisa menjadi putra yang berguna bagi bangsa dan negara, dan tentunya juga bagi agama. Dengan keinginan yang kuat, amalan itu pun dilakukan oleh Ibu Ihsan secara ikhlas, bukan hanya cuma 1 hari ataupun 1 minggu ataupun 1 bulan, namun hingga bertahun-tahun, hingga Khodori lahir
sang ibu masih terus menjalankan amalan dari Kiai Sirot. Perjalanan Kiai Hudori untuk menjadi seorang kiai besar sangatlah panjang dan butuh proses yang tidak mudah, karena beliau melewati beberapa proses yang panjang di pondok, juga membutuhkan waktu yang lama. Dan beliau, Kiai Haji Hudori, mendapatkan beberapa julukan, yang diantaranya adalah beliau mendapat julukan santri kelana. Dan mengapa disebut dengan santri kelana? Karena beliau sering mondok dan tabarukan di beberapa pesantren. Dalam hal ini kami mencoba merangkum beliau pernah mondok di mana dan di kiai siapa. Mungkin nanti jikalau ada kekurangan ataupun kelebihan bisa di komen di kolom komentar. Yang pertama yaitu di Pondok Koripan di dekat Tegarejo, yang dulu pada waktu itu masih diasuh oleh beliau Kiai Abdan. Dan pada waktu itu memang masih berlaku yang bernama santri kalong ataupun santri yang ngelaju dan nanti beberapa hari pulang dan nanti kembali lagi di pondok. Itu mungkin bisa dinamakan santri kalong. Yang kedua yaitu Pondok Kauman Grabak sekitar tahun 1928 Masehi, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Rohmat. Dan saya juga pernah membuktikan bahwa makom Kiai Rohmat itu berada di Kampung Blambangan, atau tepatnya di belakang SMP 1 Grabak. Dan itu adalah lokasi makom dari guru beliau Kiai Haji Hudori di. Untuk selanjutnya beliau juga pernah tabarukan mondok di Payaman, yang pada waktu itu juga diasuh oleh Kiai Sirot Payaman, dan memang tidak begitu lama seperti di Koripan, Kauman ataupun Payaman. Pondok selanjutnya yang pernah beliau bertabarukan yaitu di Pondok Tebuireng, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Saat beliau berada di Tebuireng yang diasuh oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, beliau mempelajari beragam kitab, dan ada suatu kisah ketika di Tebuireng beliau memang ahli dalam riyadhah. Maka dari itu uang saku yang dikirimi oleh orang tua ini sering sisa, dan sisanya tersebut dikembalikan kepada orang tua beliau. Inilah salah satu tirakat ataupun riyadhah sehingga tidak merepotkan kedua orang tuanya. Setelah cukup beliau belajar di Tebuireng, kemudian beliau melanjutkan mondoknya pada tahun 1933. Beliau pindah ke Mendo Pare Kediri, yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Khosin Muhajir. Di Mendo Pare tersebut beliau belajar fikih dan ilmu tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.
Setelah dari Bendo, kemudian beliau mondok di Sedayu Gresik yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Munawar. Di sana beliau tidak lama, kurang lebih 7 bulan, dan mendalami tentang Al-Quran. Dan setelah dari Sedayu, kemudian beliau melanjutkan di Pondok Lasem yang diasuh oleh Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi, yang pada waktu itu kurang lebih di tahun 1937. Setelah dari Pondok Lasem, kemudian beliau terakhir tabarukan juga di Pondok Muntilan, tempatnya di Kiai Haji Dalhar Watu Congol Muntilan. Dan di Pondok Watu Congol inilah beliau juga berteman dengan Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, sehingga sampai pula Kiai Hudori meminang atau menikah dengan putri Kiai Haji Dalhar Watu Congol Muntilan. Demikian tadi pemirsa tentang riwayat ataupun biografi secara ringkas beliau Kiai Haji Hudori, yang mana jikalau para saudara-saudaraku ataupun pemirsa semuanya dimanapun berada sedikit mengetahui cerita tentang Kiai Haji Hudori, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin bisa hubungi saya di IG, di Instagram maupun Messenger di Facebook saya, dan atau mungkin masukan, karena ini mungkin nanti akan berlanjut kisah-kisah berikutnya tentang Kiai Hudori, yang mana bahwa jikalau mungkin ada kesalahan ataupun mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.